Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Aditya ingin mempresentasikan tentang monitor, permasalahan, dan penyelesaian manajemen komunikasi proyek. Tugas besar 2 dari mata kuliah Manajemen Komunikasi Proyek dengan dosen pengampu Ibu Lili Kolida. Berikut beberapa menu atau daftar isi. Yang pertama ada pengertian dan tujuan manajemen komunikasi proyek. Pengertian manajemen komunikasi proyek itu adalah sebuah proses yang mencakup pengumpulan, distribusi, penyaluran, pencarian keterangan, dan perpindahan informasi di dalam proyek. Lalu juga memiliki tujuannya, yaitu untuk memastikan bahwa semua informasi mengenai proyek dapat disampaikan dengan tepat, efektif, dan efisien kepada semua pihak yang terlibat atau yang berkepentingan di dalam proyek tersebut. Lalu yang kedua ada perencanaan dan pengelolaan. Manajemen konstruksi memerlukan pengelolaan yang baik dan terarah karena suatu proyek memiliki keterbatasan hingga tujuan akhir. Pengelolaan yang diperlukan meliputi 3 hal yang dikenal dengan istilah triple constraints, yaitu ada biaya atau cost, mutu atau scope, dan waktu atau schedule. Selain pengolahan biaya, mutu, dan waktu, dibutuhkan juga pengelolaan berupa manajemen sumber daya, lingkungan, resiko, dan sistem informasi. Kegiatan pengolahan tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan berikut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini sangatlah penting di sebuah proyek, yaitu untuk mencapai sebuah tujuan yang telah dibuat. Berikut ada isi rencana manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, itu ada metode untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi. Yang kedua, itu metode untuk memperbaharui rencana manajemen komunikasi. Yang ketiga, itu proses untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, orang-orang yang akan menerima dan menghasilkan informasi. Itu adalah orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang terkait di dalam proyek tersebut. Lalu yang kelima ada daftar istilah atau terminologi yang digunakan dalam proyek. Yang keenam ada jenis, format, konten, dan tingkat rincian informasi yang akan dikomunikasikan. Berikut saya juga memiliki contoh dokumen perencana komunikasi. Ada beberapa stakeholders, dokumen name, dokumen format, contact person, dan deadline. Lalu di sini saya memiliki kegiatan pengelolaan yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing itu mengidentifikasi dan pengelompokan jenis-jenis pekerjaan. Nah, berikut ada beberapa jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama ada PM atau Project Manager, yang dimana dia itu mengelola dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi tim, pengawasan pelaksanaan, pelaporan kemajuan, dan manajemen konflik. Lalu di bawahnya PM, itu ada konsultan proyek. Konsultan proyek itu dia memberikan pandangan dan nasihat yang berharga. Dan juga konsultan proyek ini dibagi menjadi 2, yaitu ada konsultan perencana dan pengawas. Dan tugasnya pun berbeda. Konsultan perencana itu bertugas untuk menyusun rencana yang strategis, menganalisis resiko, pengembangan lingkup proyek, dan konsultan dengan pemilik proyek, berkonsultasi dengan pemilik proyek. Lalu, konsultan pengawas ini memiliki tugas yang untuk mengawasi pelaksanaan proyek, pengendalian kualitas, pelaporan kemajuan, dan penyelesaian masalah. Lalu di sampingnya konsultan proyek ini ada kontraktor proyek. Kontraktor proyek ini bertanggung jawab atas pengerjaan fisik yang sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tugasnya kontraktor ini itu manajemen sumber daya, pengadaan material, dan kendali kualitas. Lalu di sampingnya ada vendor proyek.
Vendor proyek itu adalah pihak atau perusahaan yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Tugasnya vendor ini tuh adalah mengelola pengiriman dan distribusi, pemeliharaan kualitas. Lalu ada stakeholder. Stakeholder itu semua pihak yang memiliki kepentingan atau yang terlibat di dalam suatu proyek ini. Stakeholder ini bertugas untuk berpartisipasi dalam desain dan keputusan, pembiayaan proyek, dan koordinasi dengan pihak eksternal. Lalu ada surveyor. Surveyor ini orang yang bertanggung jawab untuk mengukur dan memetakan lahan atau area proyek konstruksi. Biasanya menggunakan peralatan seperti teodolit dan GPS. Lalu tugasnya surveyor ini itu pemilihan lokasi bangunan dan perencanaan tata ruang. Lalu ada staf akuntansi. Staf akuntansi ini tuh bertanggung jawab untuk mengelola dan merekam transaksi keuangan yang terkait dengan proyek. Tugasnya mereka tentu untuk membuat laporan mengenai keuangan, yaitu pengelolaan anggaran, keluarnya anggaran, dan terus memantau pengeluaran. Lalu yang terakhir ada petugas logistik. Petugas logistik ini bertanggung jawab untuk mengelola distribusi material dan peralatan yang diperlukan dalam proyek konstruksi. Tugasnya petugas logistik ini itu mengenai pengiriman, penyimpanan barang, dan pemantauan inventaris. Lalu kegiatan pengelolaan yang ketiga ada pelaksanaan atau accounting. Pelaksanaan atau accounting ini merupakan implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, berupa tindakan menyelaraskan seluruh anggota organisasi dalam kegiatan pelaksanaan, serta agar seluruh anggota organisasi dapat bekerja sama dalam pencapaian tujuan bersama. Proses monitoring dan updating selalu dilakukan untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan yang realistis agar sesuai dengan tujuan proyek. Lalu kegiatan pengelolaan yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Pengendalian atau kontrol ini mempengaruhi hasil suatu proyek, hasil akhir suatu proyek yang memiliki tujuan untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama berlangsungnya proyek. Lalu ada monitor komunikasi proyek. Monitor komunikasi proyek ini itu sebuah proses untuk memastikan kebutuhan informasi proyek dan pemangku kepentingan tertentu. Nah, berikut ada beberapa tipe monitoring. Tipe monitoringnya itu ada laporan. Laporan ini adalah sebuah bentuk tulisan yang berisi informasi tentang suatu keadaan, kegiatan, atau hasil penelitian yang disajikan secara objektif. Nah, pihak yang terkait itu ada tim dan PM. Lalu ada catatan harian. Catatan harian ini adalah sebuah notes yang bentuk tulisan yang berisi tentang pengalaman, perasaan, pikiran, yang biasanya digunakan untuk merekam atau mengingat hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pihak yang terkait itu ada tim dan PM. Lalu tipe monitoring yang ketiga itu ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan secara langsung atau face to face. Nah, komunikasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu lebih cepat, lebih mudah, dan lebih fleksibel, dan juga lebih ekspresif. Namun, kekurangan yang dimilikinya itu kurang akurat, kurang resmi, kurang terdokumentasi, dan mudah terganggu. Pihak yang terkait di komunikasi lisan ini ada PM, owner, investor, dan ormas. Berikut tipe monitoring yang terakhir, atau yang keempat, itu ada rapat atau meeting. Rapat atau meeting ini tuh sebuah bentuk komunikasi lisan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Rapat ini biasanya digunakan untuk membahas, merencanakan, bahkan menyelesaikan suatu masalah proyek
atau kegiatan yang berkaitan dengan organisasi, perusahaan, dan komunitas. Pihak yang terkait itu ada dua, antar tim dan antar stakeholder. Jika antar tim, itu PM dan tim. Jika antar stakeholder, itu PM, investor, dan owner. Berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam monitoring komunikasi proyek. Itu ada yang pertama, mengumpulkan umpan balik dari para pemangku kepentingan proyek. Yang kedua ada mengukur kinerja komunikasi proyek. Yang ketiga, membandingkan kinerja komunikasi proyek. Yang keempat, mengambil tindakan perbaikan. Yang kelima, mendokumentasikan hasil-hasil dari monitoring komunikasi proyek, termasuk umpan balik, pengukuran, analisis, dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Berikut ada studi kasus yang saya ambil dari Jurnal Manajemen Komunikasi Proyek, konstruksi di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini berfokus pada peran pejabat pembuat komiten atau PPK sebagai wakil pemerintah dalam mengolah konstruksi. Manajemen komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan akuntabilitas proyek. Temuan menunjukkan ketidakoptimalan sistem komunikasi proyek saat ini, terutama dalam interaksi PPK dengan penyediaan barang dan jasa. Solusi yang diusulkan melibatkan implementasi sistem terintegrasi dari pembuatan firma hingga evaluasi izin perusahaan dengan dukungan teknologi informasi dan payung hukum untuk memperbaiki mekanisme tersebut. Beberapa ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang pertama yaitu sistem manajemen komunikasi proyek belum terlaksana dengan baik. Yang kedua, konsultan pengawas kurang berkomunikasi. Yang ketiga, itu kontraktor menyembunyikan permasalahan di lapangan dan belum memiliki manajemen proyek dengan baik. Lalu solusi yang pertama, itu diperlukannya suatu sistem terintegrasi mulai dari pembuatan firma atau perusahaan, verifikasi lapangan dalam pemilihan penyediaan jasa, evaluasi perpanjangan izin perusahaan. Solusi yang kedua, harus menjaga hubungan komunikasi yang efektif selama masa pelaksanaan, supaya hubungan antar pihak-pihak harus dijaga dan dibina untuk mengumpulkan data yang baik selama proses perencanaan. Yang ketiga, kontraktor harus memiliki SDM yang baik agar mudah mengarahkan pekerja. Sekian presentasi dari saya mengenai monitoring komunikasi proyek. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kecepatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.